Coba deh cek iPhone teman-teman. Harusnya ada update iOS 16.3 yang terbaru yang siap untuk diinstal atau bahkan udah teman-teman install. Ini adalah update yang minor sebenarnya, tetapi setelah gua explore gitu ya, ternyata fitur barunya ada cukup banyak. Dan di video ini kita bakal tunjukin semua fitur baru iOS 16.3 biar teman-teman tahu dan bisa memanfaatkannya. Nah, yang pertama, kalau teman-teman cek di Apple ID, terus ke Password and Security, teman-teman bakal nemuin satu menu baru di sini, yaitu Add Security Case. Nah, ini fitur yang sangat bermanfaat sebenarnya, terutama terkait dengan keamanan akun Apple ID kita. Karena sebelumnya kalau ada yang mencoba login ke Apple ID kita ya, dari device lain, maka verifikasi defaultnya adalah melalui verification code yang dikirim ke perangkat Apple yang kita pakai. Nah, sekarang teman-teman bisa memasukkan atau meregister security key fisik ya ke akun Apple ID teman-teman. Nah, security key fisik ini berupa hardware. Jadi bentuknya kayak USB flash drive gitu ya, dan support semua security key yang FIDO certified. Kayak yang paling populer dan banyak dijual di Indonesia itu UBK. Harganya sih lumayan teman-teman. Dari yang 700 ribuan sampai 1 jutaan juga ada. Tapi kalau teman-teman concern nih sama keamanan akun Apple ID yang teman-teman punya, menurut gua ini menarik juga buat dipertimbangkan beli. Nah, kalau udah di setup, nantinya begitu ada orang nih yang nyoba login ya ke akun Apple ID kita, maka untuk bisa login harus tap security key yang kita pegang secara fisik. Kalau enggak, ya enggak bakal bisa login teman-teman. Dan ini tentu memberikan keamanan ekstra ke akun Apple ID kita, karena siapapun yang nggak pegang security key hardware ya yang kita punya ini nggak bakal bisa masuk ke akun Apple ID kita. Dan ini support nggak cuma di iPhone tapi juga di iPad dan Mac. Nah, yang kedua, kalau teman-teman buka di iCloud, sekarang ada Advanced Data Protection. Nah, ini juga menarik karena by default ya iCloud itu mengenkripsi data kita biar aman. Jadi data-data kayak backup, terus kemudian message, notes, foto, sampai bookmark di Safari ya, dan semua dokumen yang tersimpan di iCloud Drive memang dienkripsi teman-teman. Nah, sebelumnya kayak enkripsi ini disimpan sama Apple di server mereka biar kita tetap bisa recover data ya, sekalipun misalkan nih kehilangan akses ke Apple ID kita. Tetapi dengan fitur Advanced Data Protection yang baru ini, kalau teman-teman aktifkan, maka encryption key itu akan dihapus dari server Apple ya, dan cuman disimpan offline di device kita aja. Ini mencegah orang lain termasuk Apple sendiri ya untuk bisa mengakses data kita. Jadi misalkan nih server Apple kebobolan gitu ya, kita tetap aman datanya karena encryption key-nya cuma tersimpan di iPhone kita aja. Dan data ini cuma bisa di decrypt ya di trusted device yang kita punya. Dan seandainya kita kehilangan akses terhadap iPhone kita atau juga Apple ID kita masih bisa masukin recovery kontak ya, atau recovery key yang bisa kita simpan untuk merecover data-data kita lagi. Intinya data di iCloud sekarang jadi lebih aman lagi. Dan yang ketiga, ada wallpaper baru ya yang dinamakan Unity untuk memperingati Black History Month. Dan ini kayak bulan untuk memperingati perjuangan warga kulit hitam ya di Amerika yang biasanya memang jatuh di bulan Februari ini. Nah, di sini ada dua varian yang bisa kita pakai ya. Ada yang 3 warna dan ada 4 warna. Ini bisa kita pilih sendiri, teman-teman. Lanjut ke fitur baru yang keempat. Ini buat kalian yang punya HomePod generasi kedua ya, yang sebenarnya sih baru dirilis minggu lalu. iOS 16.3 ini menambahkan support ke HomePod generasi yang kedua. Dan fitur baru yang kelima ya sekarang, kalau teman-teman lihat di opsi emergency SOS, sekarang ada menu baru, Call with Hold and Release, yang otomatis aktif ya by default. Jadi kita bisa tekan tahan tombol power dan volume ya untuk langsung telepon ke emergency SOS secara otomatis tanpa harus swipe layar secara manual. Tapi biar nggak salah pencet ya, iPhone bakal munculin countdown dan alarm yang cukup kenceng. Jadi setelah countdown selesai dan jari kita lepas dari tombol, iPhone bakal langsung menelepon ke nomor layanan darurat. Jadi seandainya layar bermasalah atau nggak bisa kita swipe ya, entah karena terjatuh atau kecelakaan, kita tinggal tekan tahan aja tombolnya dan udah bisa telepon ke layanan darurat. Dan keenam, ini ada cukup banyak perbaikan bug ya. Salah satunya perbaikan bug layar iPhone 14 Pro Max yang muncul garis-garis saat pertama kali dinyalakan. Jadi di iOS 16.3 ini teman-teman yang punya
iPhone 14 Pro Max itu udah nggak ngalamin masalah yang sama. Terus bug yang bikin wallpaper kadang tampil hitam di lock screen juga udah diperbaiki ya, dan masih banyak perbaikan-perbaikan lain, termasuk juga menutup beberapa celah keamanan yang ada di Safari dan aplikasi bawaan iPhone lainnya. Jadi itu teman-teman ya yang bisa gua share hari ini tentang fitur baru iOS 16.3 di iPhone. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, gue bakal merasa sangat bersyukur ya kalau teman-teman subscribe di channel ini. Terima kasih banyak untuk waktunya yang udah diluangkan ya untuk nonton video ini, dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok.